Halo teman-teman, pernah nggak sih di antara kita merasa kayak hidup kita nih dikendaliin sama pendapat orang lain, selalu mikirin apa yang mereka mau, bahkan sampai ngorbanin diri kita sendiri. Nah, jangan-jangan kita salah satu di antara dari mereka yang terjebak dalam perangkap yang disebut people pleaser. Nah, untuk hal ini banyak yang nggak nyadar teman-teman. Tapi selalu ingin menyenangkan orang lain bisa jadi sangat berbahaya loh. Nah, itu juga bisa ngerusak hidup kita secara perlahan. Oke, jadi gini teman-teman. People pleaser itu adalah istilah buat orang yang memiliki kecenderungan untuk selalu nyenengin orang lain. Ya, nggak masalah sebetulnya, apapun yang mereka lakukan, tapi ini berpengaruh banget ya. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu, semuanya berdasarkan gimana orang lain akan bereaksi. Dan seringkali kita atau orang yang terperangkap dalam people pleaser itu melakukannya tanpa memikirkan dampaknya buat diri sendiri. Oke, jadi ya nyenengin orang lain gak ada salahnya ya. Bagus juga sih. Tapi mungkin di sini kita harus tahu batasan-batasannya. Contoh gampangnya gini teman-teman. Saat kita diajak hangout atau nongkrong sama teman-teman kita, padahal kita nih pulang kerja capek gitu ya, habis macet-macetan. Tapi karena kita nggak enak atau takut bikin teman-teman kita kecewa, ya akhirnya kita tetap ikut aja gitu. Atau selain itu contoh lainnya, kita selalu bilang iya setiap kali ada yang minta tolong. Yang padahal nih saat kita kerja nih kita punya jadwal yang full banget. Tapi karena nggak enak, ketika orang lain minta tolong, ya udah deh kita iyain aja gitu ya kan. Nah, ini justru akan ngabisin waktu, tenaga, bahkan perasaan kita demi nyenengin orang lain itu ya teman-teman. Yang akhirnya lama-lama kita bakalan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih hal ini berbahaya? Oke, yang pertama, kita bisa jadi lupa sama kebutuhan kita sendiri teman-teman. Karena kenapa? Kita selalu sibuk mikirin orang lain. Sibuk gimana caranya orang lain tuh seneng sama kita. Sampai lupa apa sih yang sebenarnya penting buat diri kita. Nah ini yang banyak orang people pleaser sering akhirnya merasa stres ya. Bahkan depresi. Karena dia untuk mencukupi kebutuhan dirinya aja enggak gitu. Dia malah sibuk untuk memenuhi apa yang jadi kesenangan orang lain. Itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, bahayanya apa? Kita akan kesulitan bilang enggak ya, padahal ngomong enggak itu ya penting banget loh. Kalau kita bilang terus iya sama semua orang, ya akhirnya kita akan kehabisan energi. Dan ya kembali lagi kita akan hilang kendali atas diri kita sendiri. Nah jadi buat teman-teman, dua poin itu ya yang bikin people pleaser ini nggak sehat sebetulnya buat kita jalanin sehari-hari atau untuk semua kondisi yang ingin nyenengin orang lain. Nah, setelah kita tahu dua bahayanya, terus gimana dong cara kita biar keluar dari perangkap people pleaser itu? Nah, sebetulnya simple, tapi nggak gampang teman-teman. Ya, pertama, belajar buat mulai mikirin diri kita sendiri. Ya, sebetulnya kita nggak egois kok. Kalau kita ngambil waktu buat istirahat atau bilang enggak saat kamu nggak bisa, saat teman kamu bilang misalnya minta tolong dong, oh sorry banget nih gue lagi istirahat gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi bukan sering sih, katakan enggak ya ketika kamu memang nggak bisa bantu gitu. Nah kemudian ada cara kedua. Cara kedua apa? Mulai sadari bahwa kita nggak bisa bikin semua orang senang. Nah ini catatannya ya. Jadi hal yang mustahil saat kita berupaya bikin orang lain senang. It's impossible, itu nggak bakal bisa teman-teman. Bahkan kita sudah melakukan kebaikan semaksimal mungkin pun ada aja tuh orang yang nyata nggak senang sama kita gitu. Dan yang terpenting juga kita nggak perlu validasi ya dari mereka untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ya udah, yang kamu jalanin sekarang jalanin aja gitu. Karena penilaian orang itu di luar kendali kita. Nah untuk itu teman-teman mulai sekarang yuk kita coba buat selalu mikir gimana caranya kita juga bisa nyenengin diri kita gitu. Jadi utamain diri kita dulu, prioritaskan diri kita, dan baru deh nyenengin orang lain gitu. Dan ini nggak ada salahnya kok ya. Dan untungnya kita bisa punya kendali, punya identitas untuk diri kita sendiri.
Oke teman-teman, buat kalian yang saat ini mungkin sedang merasa terperangkap di people pleaser tadi, berupaya terus buat nyenengin orang lain, yuk pikirin juga diri kita. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah nonton di video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.